Manchester City menang 1-0 di Goodison Park pada Minggu dini hari berkat gol tunggal Phil Foden di menit 82. Namun Everton sebetulnya punya kans menyamakan kedudukan di menit 85 saat Rodri dinyatakan handball di kotak penalti. Namun Tierney dengan bantuan Chris Kavanagh yang bertugas sebagai VAR menyatakan hal itu bukanlah pelanggaran sehingga penalti urung diberikan. Jika melihat tayangan ulang, bola memang mengenai lengan kanan atas Rodri yang berusaha mengontrol bola untuk melakukan sapuan. Ia juga terlihat ragu untuk sekadar membela diri bahwa ia tidak handball. Namun mengapa wasit tak menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran? Hal itu diperkaitkan dengan posisi lengan yang terkena bola. Menurut aturan Premier League, sebagaimana juga laws of the game, seorang pemain dinyatakan handball bila bola mengenai bagian lengan yang diwarnai merah, seperti gambar di bawah. Jika mengenai warna hijau, maka bukan pelanggaran. Masalahnya bola mengenai lengan atas Rodri. Pada bagian tubuh tersebut terdapat garis batas area merah, dinyatakan handball, dan hijau dinyatakan tidak handball. Disinilah wasit perlu berhati-hati dan melihat lebih cermat. Menurut laporan BBC, keputusan untuk tak memberikan penalti untuk Everton diambil karena VAR menilai tak ada bukti jelas bahwa posisi bola lebih dominan berada di area merah, terlepas lengan Rodri aktif bergerak. Manajer Everton Frank Lampard terang-terangan protes atas keputusan tersebut. Ia melontarkan kritikan tajam kepada para pengadil usai laga. Lihat VAR, mereka punya 2 menit untuk melihat kejadian itu dan berpikir itu bukanlah penalti ketika bola jelas-jelas mengenai lengannya. Dengan posisi yang tak wajar pula, putri saya yang berumur 3 tahun pun akan bilang kalau itu penalti, ujar Lampard kepada Sky Sport. Bahkan jika VAR tidak yakin apakah itu penalti, maka lihatlah, ini wujud nyata kurangnya kecakapan. Kalau tidak, maka seseorang perlu menjelaskan apa itu tadi, sambung Lampard. Hasil ini membuat Manchester City nyaman di posisi puncak klasemen sementara dengan 66 poin dari 27 laga. Sementara Everton ada di posisi ke-17 dengan 22 poin dari 24 laga. Klub raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tertarik memboyong Bernardo Silva dari Manchester City di musim panas. Menurut Defense Central, Bernardo Silva adalah sutik yang menarik dari Real Madrid atas kemungkinan pindah ke jendela transfer musim panas nanti. The Merengos menempatkan playmaker Portugal itu sebagai pengganti potensial untuk Dani Ceballos dan Isco. Bernardo Silva pertama kali menjadi pusat perhatian ketika ia membawa AS Monaco meraih gelar Ligue 1 yang mengejutkan di musim 2016-2017. Sejak saat itu, pemain berusia 27 tahun itu telah berkembang pesat, mengukuhkan posisi dirinya sebagai salah satu playmaker terbaik di Eropa, terutama setelah kepindahannya ke Manchester City pada Juli 2017. Pemain internasional Portugal itu telah menikmati musim 2021-2022 yang luar biasa, mengumpulkan 10 gol dan 3 assist dalam 35 pertandingan di semua kompetisi. Tetapi meskipun menemukan pijakan yang stabil setelah ketidakpastian yang mengingat musim panas lalu, Silva mungkin masih meninggalkan Manchester City menjelang musim 2022-2023. Dengan Real Madrid menunjukkan minat pada dirinya, keputusan Real Madrid untuk mengejar Silva bermula dari ketidakpastian merajalela seputar masa depan Isco dan Dani Ceballos. Sementara mantan tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu sebagai agen bebas yang terakhir mungkin dalam perjalanan untuk memulai petualangan baru setelah beberapa tahun frustasi dengan Real Madrid. Akibatnya beberapa gelandang termasuk Jude Bellingham telah banyak dikaitkan dengan Real Madrid. Dengan Silva juga muncul sebagai target yang layak, dan playmaker Manchester City itu mungkin akan menjadi penerus yang ideal untuk Luka Modric karena ia sangat mirip dengan gaya bermain pemain internasional Kroasia itu. Manchester City siap menyodorkan dana besar untuk membawa Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Klub raksasa Inggris ini sepertinya menyambut positif pernyataan agen Haaland Mino Raiola. Raiola sebelumnya dalam sebuah kesepakatan mengatakan
bahwa Haaland kemungkinan tidak akan bertahan lama di Dortmund. Namun begitu, dia tidak memojokkan klub mana yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya. Terbaru menurut laporan Marca, Manchester City pun dikabarkan sudah menyiapkan mahar sebesar 75 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Haaland diketahui sebagai salah satu penyerang potensial jika berhasil dibaca ke atas stadium. Penampilannya yang mampu menjadi mesin gol Dortmund tentu menjadi salah satu alasannya. Pada musim ini, Haaland sudah mencetak 23 gol dari 20 penampilan. Namun sepertinya Guardiola harus mempertimbangkan kembali untuk membeli pemain tersebut. Pasalnya ia sudah memiliki Julian Alvarez yang dibelinya dari River Plate pada Januari kemarin. Performanya juga tak kalah bagus dengan Haaland. Dan lebih bagusnya lagi, pemain berusia 22 tahun itu belum memiliki sejarah cedera yang signifikan, tak seperti Haaland yang sering absen. Bek Manchester City, Alexander Zinchenko menangis sebelum pertandingan melawan Everton. Pemain Ukraina itu terharu melihat dukungan untuk negaranya. Zinchenko melewati situasi yang sulit saat ini, sebab ia harus bertanding kala negaranya Ukraina sedang dibombardir Rusia. Perang sedang berkecamuk di negara asal Zinchenko, yaitu Ukraina. Sejak Kamis kemarin, Rusia menyerang Ukraina dengan peluru senjata dan rudal. Kondisi itu membuat Zinchenko terlihat berat melakoni pertandingan melawan Everton. Namun Zinchenko tak sendiri. Dukungan terlihat jelang laga Everton versus Manchester City berlangsung di Goodison Park. Pemain Manchester City mengenakan kaos bertuliskan Nowhere dan bergambarkan bendera Ukraina. Momen itu membuat Zinchenko terlihat berkaca-kaca. Pemain berusia 25 tahun itu terlihat memerah matanya dari bins. Sebelumnya, sesi mengharukan juga terlihat ketika kedua tim masih berlatih. Zinchenko dan Vitali Milenko, bek Ukraina milik Everton, terlihat saling menguatkan satu sama lain atas perang yang sedang terjadi. Zinchenko sendiri kemudian dicadangkan oleh manajer Pep Guardiola. Ia tidak dimainkan saat timnya menang 1-0 atas Everton.